Selamat datang! Hari ini kita akan kupas tuntas rahasia dari sebuah buku klasik yang sudah berumur 100 tahun. Buku ini menjanjikan kunci untuk membuka kekayaan, bukan lewat hoki atau keberuntungan, tapi melalui sains. Oke, yuk kita langsung aja ke intinya. Premis utama buku ini, wah cukup radikal loh. Gimana kalau ternyata pikiran kita itu bukan cuma alat buat mikir, tapi sebuah kekuatan untuk menciptakan sesuatu? Nah, si penulisnya, Wattles, itu mendobrak pemikiran kalau kaya itu cuma buat segelintir orang yang beruntung aja. Dia bilang, ini tuh sains, sebuah prinsip universal yang bisa diakses sama siapa aja, asal kita ngerti cara kerjanya. Jadi gampangnya gini deh, pikiran Anda itu cetak birunya. Apapun yang terus-menerus Anda fokuskan, yaitu yang mulai Anda bangun jadi kenyataan. Pikiran kita itu secara harfiah bisa jadi benda. Oke, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita ubah ide besar ini jadi tindakan nyata? Nah, langkah pertamanya adalah soal mengklaim hak kita untuk punya pola pikir yang benar. Dan biar jelas ya, ini sama sekali bukan soal serakah. Intinya adalah, untuk mencapai potensi maksimal kita, baik secara pikiran, fisik maupun jiwa, ya kita butuh sumber daya yang cukup buat mendukung pertumbuhan itu. Coba deh lihat kutipan dari Warren Buffett ini. Ini pas banget buat ngegambarin poin pertama tadi, keyakinan yang gak tergoyahkan. Bukan sekedar berharap, bukan juga cuma pengen, tapi sebuah keyakinan yang mutlak. Nah, disinilah perubahannya dimulai. Kita harus ninggalin yang namanya pola pikir kelangkaan. Pola pikir yang mikir hidup itu kayak kue yang potongannya terbatas. Gantinya, kita rangkul pola pikir kreatif, di mana kita sadar kalau kita bisa bikin kue kita sendiri. Dan ini bukan cuma teori loh, buku ini ngasih latihan praktis kayak gini. Coba deh data keyakinan negatif Anda soal uang, terus tantang keyakinan itu, dan tulis ulang. Secara sadar, Anda itu lagi melatih ulang otak Anda buat mikir berkelimpahan. Tapi, punya pola pikir yang benar itu baru percikan apinya aja. Sekarang, kita perlu nambahin bensinnya nih. Langkah kedua ini adalah soal mengubah pikiran jadi tindakan yang fokus. Kuncinya di sini tuh tindakan dan konsisten, setiap hari. Nggak peduli sekecil apapun langkahnya, setiap tindakan yang kita ambil dengan keyakinan penuh pada hasilnya, itu bakal membangun momentum. Nah, bagian ini nih yang jadi menarik banget. Bukannya kita ngejar-ngejar uang, tapi kita justru mulai menarik uang. Caranya dengan ngasih nilai guna yang lebih besar daripada nilai uang yang kita terima. Kita jadi sumber nilainya. Coba deh pikirin perusahaan-perusahaan sukses yang ada. Mereka itu nggak cuma jual produk kan? Mereka jual keselarasan dengan nilai-nilai yang dipegang pelanggannya. Entah itu soal fair trade atau produk yang cruelty free, nilai tambah inilah yang bikin pelanggan setia dan akhirnya menciptakan kekayaan. Tentu aja, jalannya nggak selalu mulus. Buku ini juga menyoroti banyak kisah tentang kegigihan, ngingetin kita kalau orang-orang kayak J.K. Rowling dan Kolonel Sanders itu ditolak berkali-kali loh sebelum akhirnya sukses besar. Dan coba lihat timeline perjalanan James Dyson ini. Ini pengingat yang kuat banget kalau sukses semalam itu seringkali butuh waktu bertahun-tahun. Bayangin, 5 tahun dan lebih dari 5.000 prototipe. Nah, itulah jenis tindakan gigi dan fokus yang dimaksud di sini. Oke, kita udah bahas soal pikiran dan tindakan. Sekarang yuk kita masuk ke bagian terakhir. Ini semacam katalisatornya yang menyatukan semuanya dan mempercepat hasilnya. Menurut Wattles, rasa syukur itu bukan cuma perasaan senang-senang aja. Ini adalah hukum fisika, kayak gravitasi gitu. Rasa syukur adalah kekuatan yang bikin kita selaras dengan energi kreatif alam semesta. Rasa syukur itu secara aktif mengalihkan fokus kita dari yang kurang ke apa yang udah kita punya. Kenapa ini penting banget? Soalnya, kalau kita fokus kekurangan, kita itu sama aja ngirim sinyal kelangkaan ke alam semesta. Dan itu, ya bisa membatalkan semua usaha yang udah kita lakuin. Dan prakteknya nggak harus ribet kok. Sesuatu yang simple, kayak memulai hari dengan nulis 3 hal aja yang kita syukuri, itu secara fundamental bisa mengubah hubungan kita dengan kekuatan kreatif ini. Jadi, kita udah bahas soal pikiran, tindakan, dan sikap. Sekarang, yuk kita rangkum semuanya jadi satu cetak biru yang simple, yang bisa langsung Anda mulai gunakan hari ini juga. Nah, disinilah semuanya nyambung. Ini bukan 3 ide terpisah ya. Ini adalah satu sistem utuh yang saling menguatkan. Pikiran kita nentuin arahnya, tindakan kita ngebangun momentumnya, dan rasa syukur kita ngejaga kita tetap terhubung sama sumbernya.
Ujung-ujungnya kesimpulan terpentingnya adalah ini. Jadilah orang yang selalu nambahin nilai buat semua orang yang berinteraksi sama Anda. Jadilah pusat pertumbuhan. Dan kesuksesan itu secara alami bakal ketarik ke Anda. Ilmu yang udah berumur seabad ini udah ngasih kita peta jalannya. Pertanyaannya sekarang tinggal satu. Tindakan spesifik apa yang akan Anda ambil hari ini untuk memulai perjalanan Anda?